Scene diawali di sebuah kota Boston, Amerika, seorang pria bernama Robert yang hidup sendirian. Robert adalah orang yang sangat disiplin dan teratur dalam melakukan segala sesuatu. Saat ini profesi Robert sebagai karyawan di toko bangunan, dan di sana dia memiliki seorang teman yang bernama Ralphie. Sebagai teman yang tahu Ralphie ingin menjadi security, Robert pun menyarankan Ralphie untuk berhenti memakan makanan yang berlemak. Selain memantau pola makanan Ralphie, Robert juga membantunya untuk latihan fisik. Sepulangnya di rumah, Robert mempunyai kebiasaan membaca buku. Dan karena Robert sering mengalami insomnia, dia pun pergi ke sebuah kedai langganannya. Robert selalu berbekal teh celup yang dibungkus tisu dengan sangat rapi. Bahkan, ketika sampai di kedai pun Robert langsung menata sendok, garpu, dan bukunya, agar dia bisa merasa nyaman saat menikmati tehnya. Di kedai tersebut, Robert bertemu dengan wanita yang masih muda yang juga sering nongkrong di kedai tersebut. Dia bernama Terry. Meski sama-sama sering melihat, namun mereka tak saling kenal satu sama lain. Keesokan harinya, seperti biasa Robert bekerja, dan lanjut malam harinya dia pergi ke kedai untuk nongkrong dan nebeng wifi. Lagi-lagi Robert bertemu dengan Terry, dan mereka pun sempat membahas buku yang dibaca oleh Robert. Tak lama kemudian, Terry pun ditelepon oleh seorang pria bernama Slavi, yang ternyata dia adalah bosnya. Terry pun disuruh Slavi untuk melayani tamunya yang berada di depan kedai tersebut, tapi dia menolak karena pelanggan tersebut suka kasar saat bermain. Namun, karena Slavi memaksa, dan si pelanggan juga sudah menjemputnya, mau nggak mau Terry pun harus menuruti perintah Slavi. Di sisi lain, Robert yang melihat Terry pergi bersama pelanggannya, Robert merasa bahwa Terry tidak ingin melakukannya. Di keesokan malamnya, di kedai yang sama, Terry yang merasa hidupnya tersesat, akhirnya curhat kepada Robert. Mereka pun berkenalan, lalu Terry memberitahu nama aslinya yang sebenarnya adalah Alina. Dia bercita-cita menjadi seorang penyanyi profesional, dan Robert diminta mendengarkan suara rekamannya yang berada di sebuah CD yang diberikan kepada Robert. Robert pun mengatakan, kalau Alina bisa menjadi apapun yang diinginkannya, asal dia mau keluar dari dunia gelapnya saat ini. Setelah itu, Robert dan Alina pulang jalan kaki bersama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah mobil, yang ternyata itu adalah Slavi beserta anak buahnya. Slavi pun langsung menampar Alina, karena Alina telah mengecewakan pelanggannya semalam. Lalu, Slavi yang mengira Robert adalah om-om hidung belang, dia pun memberikan kartu namanya jikalau Robert membutuhkan wanita penghibur suatu hari nanti. Robert pun hanya tersenyum sambil terus melihat Slavi dan anak buahnya. Sejak kejadian malam itu, Robert khawatir dengan kondisi Alina, karena sudah beberapa hari dia tidak pernah nongkrong lagi di kedai langganannya. Sampai pada akhirnya, si pemilik kedai memberitahu Robert bahwa Alina sedang dirawat di ICU karena luka pukul yang cukup parah. Tanpa berpikir lama, Robert pun langsung menuju rumah sakit untuk menjenguk Alina. Dan di sana sudah ada teman Alina yang sedang menemaninya. Teman Alina pun menceritakan bahwa majikan mereka yang bernama Slavi telah menghajar Alina habis-habisan karena sudah melanggar aturan. Dan juga dijadikan contoh untuk wanita-wanita lain yang berani melawan Slavi. Bahkan Slavi tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka jika ada yang berani melawan lagi. Di kemudian hari, Robert melalui hidupnya dengan perasaan yang gelisah dan galau. Apakah dia harus membantu Alina, atau hanya akan diam saja? Sampai tiba di suatu malam, Slavi yang berada di kantornya dan sedang berbincang dengan anak buahnya. Lalu tiba-tiba datanglah Robert yang langsung membuat mereka semua bingung, karena tidak ada yang mengenalinya. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Robert langsung mendatangi Slavi, lalu memberikan uang tunai sejumlah ribuan dolar untuk membebaskan Alina dari pekerjaannya. Mendengar hal tersebut, Slavi pun hanya bisa tertawa, karena dia akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar, melalui hasil menyewakan Alina pada om-om hidung belang, dibandingkan uang ribuan dolar yang Robert tawarkan saat ini. Slavi pun mengusir Robert dari kantornya, dan menyuruhnya mending pulang saja, daripada menawarkan uang receh seperti itu. Robert pun mengambil uangnya kembali, lalu pergi menuju pintu keluar. Namun,
Bukannya pergi keluar, Robert malah mengunci pintu ruangan tersebut. Dan disinilah kita akan tahu, dan diperlihatkan siapa sosok Robert yang sebenarnya. Dalam waktu yang sangat singkat, Robert mampu memperhatikan semua hal-hal detail yang ada di sekitarnya tersebut. Bahkan, Robert mampu memprediksi waktu yang dia butuhkan untuk melumpuhkan mereka semua yang berada di ruangan tersebut. Dan hanya dengan bermodalkan senjata musuh dan peralatan yang berada di ruangan tersebut, dibantu oleh hipotesis dan prediksi yang sangat tajam yang Robert miliki. Robert pun mampu melumpuhkan mereka semua dengan sangat epik dan cukup santai hanya dengan waktu 28 detik saja. Setelah melumpuhkan Slavi dan anak buahnya, keesokan harinya Robert pun bekerja seperti biasanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan berita kematian Slavi beserta anak buahnya pun sudah masuk berita. Di sisi lain, seorang pria bernama Teddy baru sampai di Boston, dan langsung menuju ke TKP pembunuhan Slavi dan anak buahnya. Diketahui, bahwa ternyata Slavi hanyalah sebagian kecil dari sindikat mafia, dan di atasnya masih ada sindikat mafia yang jauh lebih besar, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Vladimir Pushkin. Sedangkan Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin yang diminta menyelidiki kasus pembunuhan Slavi dan anak buahnya. Teddy membayar 3 oknum polisi setempat untuk membantu menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Karena kemungkinan besar, pembunuhan tersebut dilakukan oleh beberapa orang akibat persaingan bisnis dengan mafia lain. Keesokan harinya, di tempat kerja, Robert mendapat kabar bahwa Ralphie mengundurkan diri secara mendadak. Robert pun langsung menuju ke kedai milik ibunya Ralphie, yang ternyata baru terkena musibah kebakaran. Dan dari situlah, Robert tahu kalau Ralphie mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena dia harus membantu ibunya. Lalu, Robert pun ikut membantu mereka. Merasa ada yang janggal dengan kejadian kebakaran yang menimpa kedai ibunya Ralphie, Robert pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di suatu malam, Robert melihat 2 polisi korup yang sedang memeras ibunya Ralphie, dengan alasan uang keamanan. Dengan adanya kejadian tersebut, Robert pun menyimpulkan bahwa merekalah yang sengaja membakar kedai tersebut untuk memberikan peringatan kepada ibunya Ralphie yang sempat tidak mau membayar uang jatah kepada mereka. Robert yang sudah merekam kejadian tersebut pun menunjukkan bukti rekaman bahwa kedua polisi itu sering memeras banyak pedagang kecil. Mereka pun tidak terima pada Robert dan akan memberi pelajaran kepadanya. Tapi, bukannya mereka yang memberi pelajaran pada Robert, malah sebaliknya, merekalah yang diberi pelajaran oleh Robert. Robert pun menyuruh mereka untuk mengembalikan semua uang milik orang-orang yang pernah mereka palak sebelumnya. Justice. Remember. Keesokan harinya, Robert dan juga teman-teman sekantornya bermain baseball bersama. Dan terlihat Ralphie yang berterima kasih kepada Robert, karena berkat bantuannya lah, sekarang dia telah lolos tes dan resmi menjadi security sesuai keinginannya. Lalu, saat kembali bekerja, ada seorang perampok yang meminta semua uang di mesin kasir, juga cincin milik teman Robert yang sedang berjaga di kasir tersebut. Robert pun mulai menganalisa dan memprediksikan waktu yang dibutuhkan untuk melumpuhkan perampok tersebut. Namun, sayangnya ada seorang anak kecil di dekat sana, sehingga bisa membahayakan nyawanya. Pada akhirnya, Robert pun memberikan semua uang yang berada di dalam kasir dan cincin temannya. Namun, ketika perampok selesai dan pergi, Robert mengingat plat nomor mobilnya. Lalu, Robert mengambil sebuah palu yang terpajang di etalase toko, dan Robert pun langsung menghabisi perampok itu. Keesokan harinya, saat si penjaga kasir membuka laci kasirnya, terlihat senang karena cincinnya yang kemarin dirampok, sudah berada di laci kasir tersebut. Dan itu semua berkat Robert. Di lain sisi, Teddy mendatangi rekan-rekan mafia lainnya, dan menanyakan perihal kematian Slavi dan anak buahnya. Namun, orang tersebut malah bersikap tidak kooperatif dan tidak mau tahu tentang pembunuhan tersebut. Teddy pun langsung menghajar orang tersebut dengan cukup brutal sampai sekarat. Teddy pun melapor kepada bosnya Pushkin, bahwa tidak ada satupun rekan mafia saingannya yang terlibat dengan pembunuhan Slavi dan anak buahnya. Teddy yakin bahwa pembunuhnya pasti orang yang memiliki kemampuan yang khusus. Pushkin pun menekan Teddy agar segera membereskan pekerjaannya karena sangat berpengaruh pada bisnis-bisnisnya yang terhambat gara-gara kasus tersebut. Setelah itu, Teddy pun menginterogasi rekan kerja Alina untuk bertanya, apakah dia tahu siapa yang pernah bermasalah dengan Slavi.
very close to Darren. Dengan terpaksa, teman Alina pun memberitahu Teddy bahwa ada seorang pria parubaya yang sempat menjenguk Alina. I went to the hospital. Karena tidak ada lagi informasi yang bisa didapat dari teman Alina, dengan entengnya Teddy langsung membunuh teman Alina tersebut. Setelah mengecek CCTV sesuai waktu kematian Slavi, Teddy menemukan ciri-ciri orang yang dijelaskan oleh teman Alina. Teddy pun yakin jika pelakunya adalah seorang pria parubaya bernama Robert. Dan malam itu pun, Teddy langsung mendatangi tempat kediaman Robert. Teddy pun bertanya segala hal yang berkaitan dengan kematian Slavi. Namun, Robert menjawab semuanya dengan cukup santai dan tidak mencurigakan. Lalu, Teddy menunjukkan foto teman Alina yang sudah tewas. You know this girl? Dari perbincangan mereka tersebut, Teddy semakin yakin bahwa Robert lah pelakunya. Dan Teddy pun menyadari bahwa Robert bukanlah orang sembarangan. Everything about him is wrong. Pergerakan Robert pun selalu dipantau oleh Teddy. Dan Teddy pun sudah mengetahui identitas Robert yang sebenarnya dan tahu bahwa dia sekarang bekerja di sebuah toko bangunan. All lies, fabricated. Di sisi lain, Robert yang mengetahui bahwa dirinya sedang dalam bahaya, segera mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Teddy yang tahu bahwa Robert sering nongkrong di kedai langganannya pun memerintahkan anak buahnya untuk menyamar jadi petugas PLN. Namun, penyamaran tersebut langsung diketahui oleh Robert, cukup dengan melihat dari tangannya saja yang penuh dengan tato, tidak mungkin dia bekerja sebagai petugas PLN. I'm sorry, what? Your hands. Anak buah Teddy tersebut pun langsung menodongkan pistolnya kepada Robert. Namun, dengan cepat Robert melumpuhkannya dengan menggunakan sebuah buku yang dibawanya. Setelah itu, Robert keluar dari kedai tersebut dan memotret Teddy dan juga anak buahnya yang sedang mengintai di dalam mobil. What the fuck? Meskipun Robert berhasil kabur, tapi Teddy tahu kalau Robert sedang terluka akibat peluru yang ditembakkan oleh anak buahnya. Setelah sampai di rumah, Robert pun langsung mengobati luka yang berada di kakinya memakai madu yang telah dipanaskan. Sementara di waktu yang sama, Teddy bersama anak buahnya mulai memasuki rumah Robert. Dan ketika pintu kamar mandi dibuka, ternyata Robert sudah mempersiapkan semuanya. Dia telah memasang kamera pengawas dan memperhatikannya di rumah yang lain. Teddy yang juga tidak kalah cerdasnya dari Robert, mengetahui bahwa dia sedang dipantau oleh Robert dari kejauhan. Keesokan paginya, Robert mengunjungi rumah Susan dan Brian, yang mana mereka itu adalah teman lamanya saat di pekerjaannya dulu sebagai marinir sekaligus agen dari Amerika. Tujuan Robert datang ke sana untuk meminta bantuan Susan mencari tahu siapakah Teddy sebenarnya. Who this man is? Meskipun Susan sudah pensiun, namun dia membantu Robert dan langsung terbang ke kantor untuk mendapatkan informasi terkait Teddy dan juga kelompok mafianya. Setelah Susan mendapat semua informasi tersebut, Robert akhirnya tahu bahwa Teddy bekerja di bawah naungan mafia besar di Rusia yang dipimpin oleh seseorang bernama Pushkin. Susan pun memberitahu Robert bahwa Teddy tidak akan berhenti mencari Robert untuk membunuhnya. Tanpa menunggu waktu yang lama, Robert langsung mendatangi kediaman polisi korup yang mana dia adalah anak buahnya Teddy. Robert langsung menginterogasinya di dalam sebuah mobil yang telah terpasang selang dan dihubungkan dari pembuangan gas mobil tersebut. Setelah terdesak, polisi korup tersebut pun mengakui dan menceritakan tentang semua bisnis ilegal Pushkin, dan dia pun akan mengantar Robert ke tempat atau gudang pencucian uang hasil bisnis ilegal milik Pushkin. Sesampainya di sana, Robert langsung menyekap semua anggotanya Pushkin, dan para pekerja di sana disuruh pulang dan diberikan uang pesangon satu persatu. Setelah itu, polisi korup tersebut diborgol dan diminta menelpon polisi untuk menggerebek gudang pencucian uang tersebut. Tidak selang lama, polisi pun langsung menggerebek gudang tersebut dan mengamankan uang yang begitu banyaknya. Sampai-sampai, hampir memenuhi gudang tersebut, dan juga para anggota mafia yang telah disekap oleh Robert sebelumnya. Pushkin yang sangat marah dan kesal dengan Robert, langsung memerintahkan Teddy untuk segera membunuhnya. Lalu, Teddy membawa pasukan elit terbaiknya untuk memburu Robert. Dan dia menelpon Robert, mengancam jika dia akan membunuh teman-teman kerjanya, jika Robert tidak kunjung datang dalam waktu 30 menit. Yes. Mr. McCall,
Robert pun segera menuju ke tempat kerjanya. Готов всем. Tepat ketika Ralphie akan dieksekusi oleh salah satu anak buah Teddy, Robert pun dengan cepat melumpuhkannya dengan cukup mudah. Ralphie pun ditugaskan Robert untuk menyelamatkan semua pekerja. Doors in the back, okay? Go. Sedangkan Robert mulai membantai satu persatu anak buah Teddy dengan memanfaatkan barang-barang yang berada di sekitarnya secara diam-diam. Setelah semua anak buah Teddy dibunuh satu persatu, Ralphie pun membantu Robert untuk keluar dari sana. Namun, kaki Ralphie sempat tertembak oleh Teddy. Sampai akhirnya, Robert pun berhadapan 1-lawan-1 dengan Teddy. Namun, dengan mudahnya Robert melumpuhkan Teddy menggunakan alat pelontar paku. Beberapa hari kemudian, di Moskow Rusia tepatnya di kediaman Pushkin, yang sangat megah dengan dilengkapi pengamanan yang sangat ketat, Robert pun langsung melumpuhkan semua penjaga yang berada di sana, lalu masuk ke kamar Pushkin. Pushkin yang sedang berada di kamar mandi pun, terkejut dengan kedatangan Robert, dan bertanya apa yang diinginkan Robert sebenarnya. Who are you? Lalu Robert menjawab, jika yang diinginkannya adalah membunuh Pushkin demi kedamaian. I want the head of the snake. Tiba-tiba saja, Robert menghilang dari balik kegelapan. Better. Namun ternyata, Robert sudah memasang jebakan yang tidak disadari oleh Pushkin. Hingga membuat Pushkin tewas seketika akibat sengatan listrik tegangan tinggi. Di akhir cerita, terlihat Alina yang sudah sehat kembali, sedang berjalan dan berbincang bersama Robert, dan tidak lupa berterima kasih kepada Robert atas segala yang dia lakukan. Thank you for everything. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup memuaskan.